Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pembelian 12 jet tempur bekas Mirage 2005 dari Qatar. Rencananya pesawat dikirimkan 24 bulan setelah kontrak efektif dan akan ditempatkan di Lanut Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau kita lihat 12 jet tempur bekas Mirage 2005 yang akan dibeli Indonesia merupakan produksi Dassault Prancis tahun 94 dan telah digunakan Qatar sejak tahun 97 atau sekitar 26 tahun. Nilai kontrak pembelian jet tempur bekas ini 11,8 triliun rupiah. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan akan memborong 42 jet tempur Rafale produksi Dassault Prancis. Nilai kontrak pembelian jet tempur ini mencapai 116,19 triliun rupiah. Kementerian Pertahanan menyatakan pembelian jet tempur bekas untuk memenuhi kebutuhan operasional TNI Angkatan Udara. Sementara hingga pesawat tempur Rafale yang dibeli Indonesia datang. Mengapa harus membeli pesawat tempur bekas yang dianggap telah uzur? Bukankah Presiden Jokowi telah menegaskan untuk urusan pembelian alutsista harus disertai alih teknologi? Kita akan bahas lebih lengkap usai tayangan ini. Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pembelian 12 jet tempur bekas Mirage 2005 dari Qatar. Pesawat tempur bekas ini diproduksi tahun 1994 dan beroperasi di Qatar sejak tahun 1997. Artinya, jet tempur ini sudah berusia 26 tahun. Anggaran untuk pembelian jet tempur bekas ini 733 juta euro atau senilai 11,8 triliun rupiah. Mirage 2005 adalah jet tempur produksi Dassault Prancis. Pertama kali beroperasi tahun 1986. Jet tempur ini memiliki kecepatan 2.333 km per jam. Jet tempur ini dilengkapi dengan berbagai persenjataan canggih. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut, meskipun bekas, 12 jet tempur Mirage 2005 ini jam terbangnya masih sedikit, sehingga masih bisa dipakai 15 hingga 20 tahun. Walaupun memang dikatakan bekas, tapi Qatar negara yang sangat kecil, jadi flying hours-nya masih sedikit. Jadi masih kita bisa pakai mungkin minimal 15 tahun, 20 tahun lagi. Dan teknologinya sudah sangat canggih dan nanti mengarah kepada Rafale. Jadi inilah pilot-pilot kita nanti akan kita latih di Mirage. Begitu Rafale datang, dia akan transisi ke Rafale. Jadi Anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, mempertanyakan pembelian jet tempur bekas yang usianya sudah tua. Dikutip dari Kompas.id, TB Hasanuddin mengatakan, kondisinya apa yang mendesak sampai kita harus membeli pesawat bekas yang tua. Sementara anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Andito Risaldi mengingatkan, sesuai Undang-Undang Industri Pertahanan, pembelian alutsista harus disertai transfer teknologi, yaitu dengan cara membeli alutsista baru. Perlu ada pengganti dari F-5A Tiger dan A4 Skyhawk yang sudah tidak bisa terbang lagi. Sehingga dari sisi anggaran itu sudah tentu sudah dipersiapkan. Kami di Komisi 1 tentu sesuai dengan keputusan MK tahun 2014 tidak membahas sampai satuan 3, yaitu sampai memilih merek ataupun jenis pesawatnya. Dan akan tetapi kita ingin memastikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Inhan ada beberapa persyaratan-persyaratan dalam membeli sebuah alutsista yang termasuk senjata diawaki ini, yaitu ada beberapa batasan seperti TOT yang memang mungkin mengarah ke pembelian alutsista baru. Pengamat militer Khairul Fahmi mengatakan pembelian alutsista bekas akan berdampak pada membengkaknya anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan. Jadi walaupun pesawat-pesawat itu sudah cukup lanjut usianya, ya Kementerian Pertahanan kayaknya tetap ngotot merealisasikan ya dengan asumsi hanya akan digunakan sebagai transisi sebelum komitmen pembelian baru benar-benar terrealisasi. Ini yang menurut saya hanya menginjak masalah gitu ya, selain soal efektivitas dan efisiensi, keterbatasan anggaran juga akan berdampak pada upaya pemeliharaan, perawatan maupun kesiapan tempur ya baik Mirage itu sendiri maupun pesawat-pesawat lainnya. Saat ini, TNI Angkatan Udara mengandalkan pesawat tempur Sukhoi Su-27SK dan Su-30MK.
Selain itu, terdapat pesawat F-16 yang usianya di atas 30 tahun meskipun telah menjalani peremajaan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mengapa harus membeli pesawat tempur bekas yang telah uzur? Bukankah Presiden Jokowi menegaskan untuk urusan pembelian alutsista harus disertai ahli teknologi? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 1 DPR, Bobi Andito Rizaldi. Pak Bobi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Kita juga sapa pengamat militer Anton Aliabas. Pak Anton, selamat malam. Malam, Mbak Levi. Saya ke Pak Bobi dulu, Pak Anton ya. Pak Bobi, tanggapan Anda soal pembelian jet tempur bekas ini usianya 26 tahun? Ya, kalau secara kasat mata sebenarnya sangat-sangat disayangkan ya. Tetapi kami di Komisi 1 kan tetap berusaha objektif. Selama pembelian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Inhan, bahwa alutsista itu ada beberapa batasannya yang mungkin lebih mengarah ke baru. Ya kalau mereka memang sudah ada justifikasinya yang tadi disampaikan di dalam preview sebelumnya bahwa ini masih bisa digunakan sampai 15 tahun lagi ya. Kami kan tidak memahami secara pasti secara tekniknya itu. Nah nanti yang akan memeriksanya tentu adalah audit negara yaitu BPK. Apakah pembelian ini sudah sesuai dengan undang-undang tersebut? Nah ini yang kami dalam fungsi pengawasan ya kita menunggu saja. Karena kalau dalam fungsi penganggaran uangnya memang sudah ada. Sudah ada ya? Kebutuhannya memang sudah ada. Dan memang secara strategi ini mungkin sangat strategis karena membeli pesawat terbang buatan Prancis yang mana barusan Prancis ini tegang dengan Australia. Kalau kita membeli dengan di Amerika kan pasti akan kalah canggih dibandingkan yang dimiliki oleh Malaysia, Singapura ataupun Australia. Tetapi memang faktor bekas ini apakah bekas bagus ataukah bekas jelek ya kami juga tidak ingin spekulatif lah sehingga nantinya kita akan menanyakan kiranya memang ini sudah benar karena itu tadi kita tidak bisa membahas satuan tiga, kita tidak pernah tahu apa yang mau dibeli karena sesuai MK kita nggak bisa. Kalau gitu saya tanyakan ke Pak Anton. Pak Anton, ini Anda sebagai pengamat militer, ini kalau saya menggunakan diksinya Pak Bobi ya, ini bekas bagus atau bekas jelek karena usianya udah sekitar 26 tahun. Kalau memang batas usia pemakaiannya bisa 15 sampai 20 tahun lagi, apakah masih optimal? Ya, pertama Mbak Livi, bahwa sebenarnya kalau dicari justifikasi, punya justifikasi gitu ya. Jadi ketika kita bicara pengadaan baru, itu pasti pengadaan baru membutuhkan waktu untuk delivery. Karena itulah kita membutuhkan mengisi kekosongan itu namanya stop gap gitu ya. Jadi harapannya ketika beli Mirage ini adalah untuk stop gap. Walaupun kalau kita baca lebih teliti, itu ternyata baru datangnya 24 bulan lagi. Sementara jadi cuma beda selisih setahun gitu. Jadi ini 0 sampai 24 ini siapa yang ngisi gitu. Itu satu. Kedua, kita bicara kalau misalnya kemarin Kemhan juga sudah merilis bahwa dengan membawa justifikasi, ngirim alasan kenapa kemudian mereka beli satu skadron ini gitu ya. Tapi kan yang kita nggak tahu adalah sebenarnya kondisi kesiapan tempurnya ini berapa persen. Ini ngomong tentang 26, apakah dia dirawat rutin dan lain-lain, ini kan pasti ada usianya. Jadi usia ini berapa persen nih? Gitu loh. Jadi kesiapan itu berapa persen? Kenapa? Karena kita punya pengalaman buruk nih. Waktu itu kita hibah misalnya, dapat hibah yang kita juga keluar duit. Ini kayaknya Mas Bobi juga hafal ketika tahun 2015 ada pesawat F-16 jatuh, itu hibah baru loh. Jadi kita punya pengalaman buruk ketika kita mendapatkan barang yang bekas, kualitasnya jelek. Karena itulah mungkin saya pikir penjelasan tadi yang Mas Bobi telah sampaikan bahwa ini kondisinya seperti apa, itu yang mestinya itu bisa dijelaskan. Karena publik juga berhak tahu bahwa ini kan yang selalu menjadi kritik publik. Kenapa kita harus beli bekas? Bagaimana kondisinya? Bla bla bla. Kita punya pengalaman. Nah ini yang belum terjawab. Itu satu. Kedua, memang cerita tentang undang-undang industri pertahanan itu juga selalu menjadi titik kunci ya. Karena ketika beli barang bekas jarang ini kita dapat TOT-nya. Namanya juga bekas pakai. Masa Anda dapat TOT? Pabrikannya beli dari mana gitu ya kan? Itu. Selain dari kalau kita lihat ya di tahun 2009 kan sebenarnya negara yang sama itu pernah menawarkan hibah kepada Pak Menhan Johannes Sudarsono gitu. Nah tentang Mirage 2000 tapi kemudian waktu itu Pak Jono menolak. Kenapa? Alasannya satu biaya harwatnya besar, kedua tidak sesuai dengan perencanaan TNI AU. Ya mungkin bagian ini juga mestinya juga direspon oleh Kementerian Pertahanan.
Bagaimana kita mengelola biaya harwat gitu, karena biaya harwat ini seringkali besar. Karena dari sisi politik anggaran misalnya itu kan model pengadaan baru ya, Mas Bobi ya. Bukan dengan bahwa hari ini rusak, besok langsung masuk bengkel, enggak. Ini harus ada pengadaan baru dan lain-lain, itu mekanismenya gitu. Ini adalah fakta bahwa politik anggaran kita terkait perawatan itu alutsista ini membutuhkan proses gitu. Jadi ini juga yang banyak mengganggu kita bicara tentang kesiapan tempur dari armada yang kita miliki. Itu, Mbak Livi. Tapi dengan budget katakanlah anggaran kita yang juga mepet-mepet terbatas, kalau kita beli anggaran memang semuanya jet tempur baru, saya rasa juga memang hitung-hitungannya nggak bakalan masuk. Tapi yang jadi pertanyaan memang kalau kita beli yang bekas seperti ini, bagaimana kemudian menentukan kualifikasinya ini layak dibeli atau enggak dibeli atau nunggu hibah atau seperti apa, Pak? Jadi kalau TNI AU jelas dia memahami bagaimana itu kualitas. Jadi kalau soal usia itu kadang-kadang memang ada soal teknisnya itu bagaimana kemudian mereka bisa menyiasati untuk tetap menjaga agar kualitas dari alutsista yang kita beli, kita gunakan itu tetap pada kondisi optimum. Tapi tentu saja itu tentu tidak berada pada titik 100%. Bisa jadi 90, bisa jadi 80 dan lain-lain. Tergantung tadi ada perawatannya, bagaimana kemudian nanti apa yang kita harus perbaiki dan lain-lain. Gitu. Apakah ini waktu 24 bulan ini itu dilakukan untuk menjaga optimum itu atau seperti apa kan kita juga nggak tahu. Nah karena itulah bagi saya titik kuncinya adalah semestinya ada penjelasan tambahan. Kalau tadi Pak Menhan bilang misalnya ini usia terbangnya masih sedikit ya, berapa persen Pak? Bagaimana dengan perawatan lain-lain? Itu kan sebenarnya itu adalah kegundahan publik ya, kegundahan publik yang tidak menginginkan ada lagi prajurit TNI yang memang terampil, punya keahlian, kemudian menjadi korban. Itu yang kita harus hindari gitu. Jangan sampai kita beli pesawat bekas tapi kemudian tidak lama mangkrak atau justru ada kecelakaan dan itu yang sangat kita hindari. Pak Bobi, ke depannya akan seperti apa pengawasan dari Komisi 1 kalau kita bicara soal transfer teknologi yang diinginkan Presiden Joko Widodo kan condongnya secara logika mungkin akan beli baru, tapi kalau beli baru dengan anggaran segitu, lagi-lagi soal keterbatasan anggaran yang saya rasa juga nggak bakalan cukup. Tapi bagaimana kemudian bisa mengakomodir keinginan Presiden dengan anggaran yang optimal, tapi kemudian pengadaan alat alutsistanya juga tetap optimal begitu? Ya, sebenarnya paling utama Mbak Livi adalah keterbukaan, transparansi. Kalau di dalam rencana pengembangan MEF itu terbuka, sehingga jelas beli pesawat, apa pesawatnya, baru atau bekas, berapa banyak, itu di awal sudah disampaikan, mungkin tidak terlalu banyak polemik di publik. Karena misalkan sekarang, kenapa dulu kita ngambil hibah pesawat? Akhirnya setelah udah ada polemik banyak baru disampaikan alasannya. Karena kita ingin membangun sumber daya pilot yang lebih banyak daripada kalau kita beli baru cuman separuhnya, lebih baik bekas karena supaya jam terbang pilot kita akan lebih mumpuni. Jadi kalau punya duit lagi beli pesawat, kita sudah punya sumber daya pilot yang bagus. Nah kalau ini kan tadi ada lagi tuh kata-kata ini akan menjadi transisi. Nah transisi yang mana itulah yang kita perlu detailkan. Sehingga sebenarnya semuanya itu menurut kami adalah prinsipnya adalah transparansi di depan. Parlemen memiliki keterbatasan untuk masuk di Satuan 3. Tetapi publik juga tidak boleh dikaget-kagetkan, walaupun pembelian alutsista itu adalah termasuk rahasia, tetapi kan publik juga perlu paham juga uang pajaknya itu dibeli seperti apa. Dan paling penting juga prajurit kita juga aman menggunakan alutsista yang high teknologi seperti ini. Oke, terima kasih Pak Bobi. Pak Anton telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.